Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi anak-anak. Alangkah baiknya untuk pertemuan pertama ini kita sama-sama baca doa dulu. Boleh ketua kelas Anas disiapkan dulu teman-temannya? Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik sekali, terima kasih Anas. Nah, sekarang Ibu mau tanya anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik, Baik, ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau kasih pantun nih, ya. Dengarkan baik-baik ya, biar semangat lagi. Baik. Pantunnya dengarkan baik-baik ya. Belajar dari rumah sudah setahun. Nonton drakor jadi hiburan. Cakep. Biar mata tidak rabun, sinetron Ikatan Cinta jadi pilihan. Waduh. Siapa di sini yang suka Ikatan Cinta? Saya nggak pernah. Bu. Oh ya, baik ya. Oke. Ya. Juga kurang suka sih nonton film. Oke, baik. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya, satu-satu. Kita ada 11 orang. Saya lihat semua sudah hadir. Saya dapat kabar tadi pagi dari wali kelas kalian kalau Neti itu sedang berduka ya. Kita doakan semoga sabar dan apa. Ya. Oke, baik. Hari ini Ibu mau ingatkan kembali. Nah, kemarin kita ada tugaskan untuk investigasi apa saja manfaat dari fungi. Masih ingat apa manfaatnya dari jamur? Boleh disebutkan yang biasa kamu makan, yang biasa dilihat. Boleh? Siapa yang mau sebutkan apa manfaat jamur? Silakan, Ibu nggak bisa lihat raise hand-nya ya, jadi boleh langsung di open mic saja ya. Saya Bu bisa Silakan. untuk buat tempe Bu, buat tempe Oh Bu. iya, cecep, tempe itu Iya, enak Bu. kan. Jadi itu salah satunya yang paling familiar di kita. Terus ada lagi nggak yang tahu manfaat dari jamur ini? Pembuatan roti, Bu. Roti mengembang ya, mengembangkan roti ya. Bagus sekali, Emil. Ya, jadi sebenarnya ada banyak sekali manfaat. Cuma yang kita ingat-ingat itu biasanya yang dimakan saja. Nah, sebenarnya ada banyak manfaat jamur ini yang lain-lain, ya. Tapi yang kita ingat dan yang familiar itu biasanya yang dimakan saja itu yang dikonsumsi. Oke, baik. Sekarang, kira-kira siapa yang biasa online shopan di sini? Kayaknya ini Nenden suka online shop nih. Iya, Bu. Oke ya. Aku suka curi-curi dari mama ini, Bu. Oh iya. Tiba-tiba ada barangnya ya. Oke. Menurut anak-anakku semua, apakah jamur melakukan transaksi seperti ini juga? Ya, ada yang memberi, ada yang menerima, segala macam. Ada enggak kira-kira transaksi seperti ini pada jamur? Jawab ya atau tidak saja ya. Menurutmu, apakah ada transaksi di jamur? Baik itu antar sesama jamur, ada ya, sepertinya ada ya. Ada. Ya. Jadi semua makhluk hidup itu butuh yang namanya kerjasama, ya. Ada yang memberi, ada yang menerima dan seterusnya ya. Nah di sini juga nanti semoga dari belajar jamur ini kita jadi tahu bagaimana bergotong royong, kerjasama ya, yang dilakukan terinspirasi dari bagaimana jamur ini mengajarkan kita bekerja sama. Coba Ibu kasih lihat, ada satu video yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Tapi ini berbahasa Inggris anak-anakku semua, jadi nanti Ibu saja yang berbicara ya. Ini ada beberapa fungi. Kemudian yang ini ada seperti pembuluh darah juga ya, yang juga terjadi di dalam tubuhnya. Kemudian ini ada hifa. Nah disinilah nanti mungkin dia melakukan transaksi. Tapi transaksinya modelnya seperti apa nanti kita pelajari di pelajaran berikutnya. Oke.
Nah, sekarang jadi dari situ kita akan belajar seperti yang disebutkan barusan mengenai bagaimana kerjasama antar jamur. Terus yang kedua, apa sih peranan jamur dalam kehidupan selain makan makanan tadi yang kita sebutkan. Kemudian nanti kamu akan bekerja sama untuk menyajikan bagaimana cara memanfaatkan jamur itu secara kreatif berbasis teknologi. Nah, ini ada peta konsep ya untuk pelajaran kita hari ini. Kemudian, nah, aku mau sajikan satu masalah. Biasanya salah satu itu manfaat jamur. Nah, ada juga ternyata kerugian yang diakibatkan oleh jamur. Ada manfaat, ada kerugian. Nah, ini kalau misalkan jamur kira-kira melekat pada akar tanaman, itu apakah manfaat atau kerugian? Apakah manfaat atau kerugian kalau ada jamur yang nebeng-nebeng ke akarnya tanaman berkayu? Merugikan Ibu, merugikan Bu. Merugikan, Bu. Iya Bu. Merugikan. Oh, Ya, merugikan ya. Nah, sekarang Bu. Ibu akan bagikan LKPD yang berkaitan dengan masalah ini. Kita sama-sama mencari tahu apakah hubungan ini menguntungkan atau merugikan. Ya, silahkan dicek WhatsApp grupnya. Ibu sudah bagikan LKPD. Sudah, Bu. Ya. Nah, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan ya, saling kerjasama, ingat seperti jamur. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Sudah Bu. Iya. Jadi tadi sudah ada masalah, kamu sudah jawab di LKPD. Boleh mungkin ditampilkan satu sampai dua kelompok untuk menjawab atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mau mempresentasikan kelompok 1, 2, 3, atau 4, 5? Boleh ya. Yang presentasi pertama nanti Ibu kasih nilai plus. Silahkan. Ya, silahkan Nenden. Ya, Bu, aku mau, Bu. Boleh, silahkan. Nanti komputernya lagi. Kalau di sini. Ini, Bu. Ya. Nomor 1, Bu. Ya, silahkan nomor 1. Apa saja hubungan-hubungan yang terjadi? Ya, silahkan. Yang di bawah lagi, nah, ya itu. Ya, itu yang merahnya dia. Ya, yang pertama itu ada endofit, Bu. Adalah fungi simbiotik yang ditemukan pada hampir semua tumbuhan, kebanyakan dari kelompok Asomycetes. Mengekspresi toksin berperan dalam meningkatkan toleransi pada panas, kekeringan, logam berat, infeksi lain terjadi pada tanaman kakao, Theobroma kakao, Bu. Ya, bagus Semuanya sekali, nggak, Bu, Nenden. Itu Satu. saja ya. Jadi Iya. Nenden nggak usah di stop share dulu, boleh nanti. Oh iya, siap, sebelumnya Bu. ya. Iya, Bu, siap, Bu. Oke, silakan Clara tadi tunjuk tangan. Adakah yang Iya. nanti Clara jawab soal nomor 5 ya. Sekarang kita sudah bahas soal nomor 5. Apa saja jamur-jamur nomor 5? Oh Ya, iya. jamur-jamur yang menguntungkan. Silakan dipasangkan. Ya, yang penicillium apa itu, Bu? Citrinum. Oh ya, penicillium citrinum itu berguna untuk penurun kolesterol. Nah, ini ya buat yang lagi diet. Ya, kemudian yang neurospora itu untuk genetika ya, Bu ya, penelitian genetika. Baru itu yang tahu. Oke, bagus sekali Clara. Ya. Terima kasih Nenden. Iya, Bu. Jadi kalau kita lihat tadi ya, ternyata ada banyak manfaatnya. Sudah terjawab juga tadi pertanyaan di awal. Kalau sebenarnya kita sangka kalau dia menebeng di akar tanaman itu ternyata merugikan. Ternyata mereka tuh punya transaksi transaksional yang menguntungkan. Ya, jadi bukan merugikan justru, tapi malah menguntungkan. Jadi sudah ada penelitian mengenai ini anak-anak semua. Ternyata
dilihat ketika ada jamurnya di akarnya itu bisa bisa memberikan kekuatan berupa imunitas pada tanaman tersebut. Jadi patogen-patogen lain itu tidak berani karena sudah istilahnya sudah dihuni oleh jamur-jamur ini. Nah, baik. Untuk LKPD-nya ada pertanyaan kah? Aku sampaikan dulu. Tadi ada satu konsep yang mungkin masih banyak yang miskonsepsi, yaitu mengenai Lichenes. Ibu mau tanya, kalau bahas Lichenes, ada berapa nih kelompok yang melakukan kerjasama? Ada berapa makhluk hidup sebenarnya di sini yang saling melakukan simbiosis mutualisme? Pilihannya 1 atau 2? Ayo. 2, Bu. 2. Iya, betul, Clara, 2. Jadi di sini ada kelompok Lichenes, ya, di mana diantaranya ada jamur ascospar yang bekerja sama dengan sejenis alga, ya. Mereka kerjasama. Si jamurnya memberikan ekspansi berupa air, kemudian zat-zat organik, sementara untuk alganya sendiri melakukan proses apa? Cecep. Alga itu makhluk hidup yang punya satu warna. Jadi dia menghasilkan apa, Cecep? Menghasilkan pigmen itu, Bu, ya, warna hijau. Iya, terus kalau ada pigmen, terus nanti ada cahaya matahari. Iya, fotosintesis, Bu. Iya. Iya. Nah, sekarang Ibu mau sampaikan ada satu penelitian baru. Kemarin tadi Clara bilang di sini ada 2 organisme yang saling kerjasama. Ternyata dari hasil penelitian terbaru itu dikatakan ternyata ada 3 makhluk hidup yang kerjasama. Jadi ada 2 jamurnya, kemudian ada 1 alganya. Jamurnya berupa Ascomycetes, kemudian satunya lagi Basidiomycetes. Ya, jadi kalau misalkan kata penelitiannya nih, kalau Basidionya dihilangkan, maka itu tidak terlalu merebak itu Lichenesnya. Tapi kalau semuanya ada, itu akan makin subur. Misalkan yang berbentuk tadi di sini, itu bisa kelihatan semuanya. Ya, oke, itu saja. Nah ini lebih kelihatan, lebih blooming ya, terus lebih berwarna. Nah kalau misalkan dihilangkan salah satunya, itu bisa berbahaya atau malah tidak menimbulkan blooming yang lebih bagus seperti ini. Kita lihat. Itu yang pertama. Terus untuk peranan jamur ini, selain tadi kita bahas manfaat, ada makanan, ada endofit, ya, segala macam. Nah sekarang kita bahas apa saja kerugian yang disebabkan oleh jamur ini. Yang pertama ada infeksi, kemudian ada jamur bintik hitam, kemudian ada seperti bakar pada gandum, ya, itu yang dihasilkan. Nah, satu lagi terakhir ini sebenarnya manfaat fungi itu bisa tadi diolah menjadi bahan makanan, kemudian untuk antibiotik seperti tadi penicillium, kemudian tadi kenapa dia dijadikan sebagai agen penelitian genetika, itu karena fungi ini punya kesamaan genetik dengan kita sebagai manusia, ya, lebih dekat secara filogenik. Makanya dia dijadikan sebagai agen penelitian genetika. Kemudian misalnya faktor tumbuh seperti insulin juga diproduksi dari jamur Saccharomyces. Nah itu tadi penjelasan dan penguatan mengenai LKPD kita hari ini. Untuk selanjutnya Ibu minta, ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Silakan kalau ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini. Saya tanya kembali, masih ingat apa topiknya hari ini? Simbiosis dan fungi, Bu. Iya, ini topiknya simbiosis dan peranan fungi. Baik sekali ya, Cecep. Kemudian ya, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Cukup, Ibu. Udah, Bu, cukup Cukup, mengerti. Bu. Iya. Alhamdulillah, baik. Oke, ingat hari ini
dengan selesainya peranan dari jamur itu, berarti materi kita untuk kingdom fungi itu sudah selesai. Untuk selanjutnya, silahkan dikerjakan tadi ada satu tugas untuk berdiskusi. Kira-kira apa pemanfaatan jamur berbasis teknologi yang kreatif ya? Silahkan dikerja. Nanti pengumpulannya minggu depan pada saat kita ulangan harian. Nah, setelah kingdom fungi, iya, baik sekali. Itu saja ya untuk hari ini. Saya rasa cukup. Tambahan satu lagi, setelah kita mempelajari fungi, nanti itu sudah selesai satu semester ini. Jadi siap-siapkan juga dirinya untuk penilaian semester, ya, semester ganjil. Baik, tadi kita sudah belajar dengan fungi ini. Bagaimana mereka itu bekerja sama ya, makhluk sekecil itu saja bisa bekerja sama. Semoga itu menginspirasi kita semua untuk selalu bekerja sama, saling membantu, saling memberi dan menerima ya. Jangan cuma mau menerima saja, ya. Anas jangan cuma mau ditraktir. Siap Ibu, nanti saya traktir. Iya, traktir Ibu gurunya. Asik, Ibu guru, kamu temannya, iya. Baiklah, Ibu sudah share link untuk mengerjakan evaluasi untuk hari ini. Jadi silahkan dikerjakan ya, kasih waktu 15 menit. Oke, sudah. Baik, itu saja untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya anak-anakku semua. Kita akhiri dengan membaca doa dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam. Sehat juga Bu. Ya, salam sehat.